Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi makna dari sebuah imbuhan. Jadi kita udah pernah membahas materi tentang imbuhan sebelumnya. Kita tahu kalau imbuhan itu punya fungsi atau tujuan untuk menambahkan makna. Menambahkan makna. Makna dari apa? Dari kata dasarnya. Jadi kata dasar, kita punya kata dasar, lalu ada imbuhan, maka imbuhannya menambahkan maknanya. Tapi imbuhan juga tidak menambahkan maknanya secara asal, tapi ada opsi-opsi yang sebenarnya bisa terjadi ketika kita menggunakan satu jenis imbuhan. Jadi kita akan analisis makna imbuhan dari imbuhan depannya atau prefix, teman-teman. Jadi kita udah tahu kalau ada 7 ya imbuhan di depan. Yang pertama itu adalah me, lalu kedua ber, ketiga di, keempat ter, kelima me, yang keenam lalu ada pe, ketujuh ke, meberdi. Oh, ini ada 2, ada double. Berarti satu lagi adalah se. Oke. Jadi ada 7 imbuhan di awal, yang ketujuh-tujuhnya punya makna yang berbeda ketika kita gunakan dalam sebuah kata dasar. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus ke imbuhan ke, teman-teman. Imbuhan ke. Jadi, apa kata-kata yang teman-teman tahu yang diawali oleh imbuhan ke? Misalnya, kelakuan, kejatuhan, ketiduran, kemalasan, apalagi misalnya kelaparan, kehausan. Coba teman-teman lihat lagi, apakah setiap kata tersebut punya arti yang sama imbuhannya? Misalnya aja aku kasih contoh adalah ketika kita menggunakan kata ke, imbuhan ke, lalu kata dasarnya adalah camat, lalu imbuhan di akhirnya adalah an, dengan ke, lalu kata dasarnya adalah kecil, dan imbuhan akhirnya adalah an. Jadi kita punya struktur yang sama persis, yaitu imbuhan depan ke, imbuhan akhiran an, dan kata dasar, yaitu camat dan kecil. Kalau kita buat jadi sebuah kalimat, maka kalimatnya kan tidak memerlukan spasi ya teman-teman ya. Jadi digabung, yaitu kecamatan dan kekecilan. Kecamatan dan kekecilan. Nah, apakah kecamatan punya makna yang sama dengan kekecilan? Kalau kekecilan kan berarti sesuatu lebih kecil dari yang seharusnya atau dari yang diinginkan. Sedangkan apakah kecamatan maknanya juga lebih camat atau lebih camat dari seharusnya atau lebih camat dari yang diinginkan? Jawabannya bukan, teman-teman ya. Kecamatan ternyata artinya beda dengan kekecilan. Punya makna imbuhan yang berbeda. Kekecilan maknanya tadi adalah lebih kecil. Kalau kecamatan menunjukkan lokasi. Jadi kecilnya menunjukkan ukuran, kekecilan menunjukkan lebih kecil. Camat menunjukkan jabatan, kecamatan menunjukkan lokasi dari camat itu berada, atau menunjukkan lokasi daerah suatu camat.
Seperti itu teman-teman. Jadi di awal aja kita udah nemu kalau ternyata dari dua kata tadi seenggaknya ada dua makna berbeda yang kita temukan dari imbuhan ke. Kira-kira ada berapa nih? Ada berapa opsi makna yang dimiliki oleh imbuhan ke? Kita cek ya. Nah, ini sedikit refresh untuk teman-teman. Apa itu imbuhan? Imbuhan itu adalah kelompok kata yang digunakan untuk membentuk suatu kata. Jadi, untuk membentuk suatu kata, lalu ada yang di depan, di tengah, dan di belakang, yaitu prefiks, sufiks, dan infiks. Lalu digunakan untuk menambahkan makna. Nah, untuk yang lokasinya, maka kita fokus dengan apa yang ada di depan. Jadi, kita bedakan dengan apa yang ada di depan dulu. Yang di belakangnya itu bisa nanti. Oke, jadi apa yang ada di depan digunakan untuk menambahkan makna seperti yang dicontohkan. Digunakan untuk membentuk suatu kata. Jadi ada banyak cara untuk membentuk suatu kata dan imbuhan adalah salah satunya. Oke, sekarang kita cek lagi ke bawah. Oke, ini ada 7 makna dari imbuhan. Udah lumayan banyak ya. Ternyata ada 7. Yang pertama tadi kita udah tahu ada tempat atau lokasi, kecamatan. Lalu yang kedua ada kondisi yang dialami, yaitu misalnya kemiskinan, lalu kesejahteraan, kekayaan, lalu konsep, misalnya kehutanan, lalu misalnya lagi adalah kebersihan, lalu sangat, misalnya atau lebih kelaparan, misalnya lagi tadi kekecilan, sangat kecil, lalu ketinggian, ini yang menunjukkan ukuran, jadi ketika ditambahkan imbuhan ke dan an, dia menunjukkan imbuhannya menambahkan makna sangat atau lebih. Lalu tidak sengaja, teman-teman kalau kesiangan masuk kelas, bilangnya adalah ketiduran atau kesiangan, ya Bu maaf tadi saya kesiangan. Nah kesiangan, artinya teman-teman tidak sengaja bangun lebih siang. Nah tidak sengaja meresap dalam imbuhan ke dan an. Lalu ada menyerupai, kemerahan misalnya. Bisa juga ke Inggris-Inggrisan, ke Timur-Timuran, ke Barat-Baratan. Lalu banyak itu misalnya adalah kepulauan, ke perairan. Itu adalah contoh dari makna yang dimiliki oleh imbuhan, teman-teman. Ada banyak kan ya? Oke, kita cek lagi di bawahnya ada apa nih? Ada contoh soal, teman-teman. Contoh soal di sini itu membahas tentang bentukan kata. Itu ada menghambat bakteri. Nah, menghambat bakteri. Di sini dia semuanya adalah imbuhan me. Berarti bentukan katanya udah benar me. Tetapi ternyata cuma ada satu yang benar, yang sesuai dengan menghambat. Apa ya kira-kira? Nah, untuk memahami pembentukan kata seperti ini, maka kita harus memahami rumus dari KTSP. Menghambat, karena dia diawali huruf H, maka dia tidak perlu melebur, teman-teman. Dia tidak perlu melebur. Maka bentukan katanya adalah yaitu imbuhan me ditambah dengan kata dasar yang non KTSP. Nah, dari sini kita coba cek tentang imbuhan ini, yang mana yang benar. Menyeduh, teman-teman. Menyeduh itu adalah me dan seduh. Nah, karena semuanya me, maka makna imbuhannya adalah melakukan atau sebuah tindakan. Meseduh atau menyeduh ini diawali oleh huruf S, maka dia luruh, terus ada memanaskan,
ya dari me dan panas, kata SP juga. Lalu memanggil dari me dan panggil, luruh juga. Memasak dari me dan masak. Dan menua dari me dan tua. Dari sini yang berubah itu ada seduh, panas, panggil, dan tua. Berarti yang tidak meluruh atau yang masih sesuai dengan struktur awalnya itu adalah masak. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu memasak. Baik teman-teman, sekian materi tentang makna imbuhan. Semoga teman-teman sudah paham ya. Terima kasih.